Kita sekarang melihat ke Amerika, ke Tiongkok, dan ke BRICS lebih dalam lagi. Penting bagi kita untuk memahami apa yang terjadi di dunia ekonomi atau geoekonomi dunia, yaitu apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi mulai sekarang hingga tahun depan. Bayangkan Anda adalah chairman-nya Federal Reserve-nya Amerika, Jerome Powell. Bayangkan Anda adalah Joe Biden yang sedang menghadapi de-civilization masyarakat Amerika yang rusak moralnya di kelas bawah. Gap kaya miskin terlebar dalam sejarah, serta tingginya inflasi di Amerika. Kemudian bayangkan Anda Xi Jinping, di mana terjadi keruntuhan industri properti di Tiongkok yang selama ini merupakan 25% dari GDP nasional Tiongkok. Saat ini turun tinggal 10% omset dari properti. Banyak yang rugi, banyak yang bangkrut, dan banyak ghost town di Tiongkok saat ini. Kota hantu, berdiri tapi nggak ada isinya. Terjadi deflasi di Tiongkok, harga barang menurun, tidak ada yang beli. Barang berlimpah, uang tidak lancar berputar di Tiongkok saat ini. Kemudian bayangkan Anda adalah Putin yang terus memerlukan uang untuk menutupi biaya perang. Lalu yang terakhir bayangkan Anda adalah MBS Muhammad bin Salman yang lagi digoyang saudara-saudaranya atas posisinya sebagai putra mahkota yang dianggap otoritarian atau otoriter di saat MBS dirinya sedang mengubah country action Saudi Arabia dari petroleum country ke negara jasa terutama hospitality dengan membangun The Line, NEOM, dan The Cube, Mukab. The Line akan menjadi bagian dari proyek NEOM, kota masa depan dengan total semua adalah 500 billion US dollar atau 500 miliar dolar yang sedang dibangun di sepanjang pantai Laut Merah Arab Saudi. Berbeda dengan kota-kota lainnya, The Line dirancang sebagai kota linier dengan segala bangunan dan fasilitasnya berada dalam satu garis lurus yang panjang. Proyek ini akan mencakup area seluas 95% dari wilayah NEOM dan akan memiliki panjang sekitar 170 km. Penduduk The Line diharapkan akan mencapai 1 juta jiwa dengan mayoritas terdiri dari para profesional, pengusaha, dan para inovator. Seluruh aspek kota The Line akan didesain dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, mulai dari penggunaan energi terbarukan hingga teknologi terdepan yang mampu mengurangi dampak lingkungan. Proyek ini juga ditujukan sebagai pusat pengembangan teknologi masa depan dengan memadukan kecerdasan buatan atau AI, teknologi blockchain, dan teknologi inovatif lainnya. The Line akan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan terkemuka seperti transportasi publik yang ramah lingkungan, sistem pendidikan dan kesehatan mutakhir, serta taman-taman hijau yang luas. Kemudian NEOM adalah proyek megacity futuristik milik pemerintah Arab Saudi. Kota masa depan tersebut memiliki luas 33 kali ukuran New York. Nantinya NEOM digadang-gadang sebagai surga hiburan dan pariwisata kelas dunia yang canggih. Kemudian ada Mukab. Mukab adalah proyek arsitektur Arab Saudi yang diusulkan untuk membangun gedung pencakar langit berbentuk kubus raksasa di Riyadh yang secara volumetrik dapat menampung 20 gedung setara Empire State Building. Ikon baru ini dibangun dekat ibu kota Riyadh, berbentuk kubus setinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter. Akan menjadi tujuan perhotelan premium, termasuk atraksi, retail, budaya, dan wisata. Pembangunan Mukab sendiri merupakan bagian dari mega proyek Visi Saudi 2030 yang dicanangkan oleh putra mahkota yang juga Perdana Menteri Muhammad bin Salman. Proyek ini dibuat agar nantinya Saudi bisa tidak lagi ketergantungan dari minyak. Bagaimana Saudi memodali membangun IKN-nya ala Saudi tersebut? Adakah hutang pinjaman dari asing? Jawabannya pasti tidak. Mereka menggunakan instrumen yang namanya SWF, Sovereign Wealth Fund, yaitu menjual di muka atau sell forward atas cadangan minyak bumi mereka. Sebagian saja dapat angka 1 triliun atau mungkin 2 triliun dolar. Maka angka 500 billion dolar mereka dapat miliki, dan itu tanpa hutang. Atau seandainya nih Indonesia, kita bisa menggunakan strategi SWF dengan nikel kita forward. Misalnya ini dilakukan 8 tahun yang lalu, nikel Indonesia di forward. Maka sejak tahun 2014, mungkin kita sudah punya uang senilai 200 billion dolar yang bisa membangun 8 IKN tanpa hutang atau membangun seluruh infrastruktur juga tanpa hutang. Di sini kita harus memahami bedanya nikel sebagai komoditas dengan nikel sebagai alat tawar.
Kalau komoditas itu seperti beras, dijual Rp10.000 per liter, modalnya Rp8.000 per liter, untung Rp2.000 per liter. Itu namanya komoditas. Di nikel juga begitu selama ini. Nikel jadi komoditas. Tapi kalau pakai strategi SWF ala Saudi, kita forward seluruh nikel kita jual masih dalam kandungan tanah. Kita kasih kepada siapa yang mau pihak membeli, dibayar di muka, bukan dibayar di akhir. Kalau dibayar di akhir, kayak sekarang ini kita ngutang sampai sebesar 8.000 triliun. Seperti sekarang. Tapi asu adalah beda mazhab jurus keuangannya. Sekarang nikel kita hampir habis, kita hanya dapat 10% doang dari pajak. Yowis, semoga berkah itu duit dimakan anak cucu siapa dah pejabatnya gua nggak tahu. Tapi untung kita punya banyak lagi mineral lain. Semoga pada faham yang menjabat ke depan di tahun 2024 ke sono ya. Jangan ikuti yang kemarin. Peace.